got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Saudara-saudara, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya baru saja mendengar informasi tersebut dari radio BBC London di Bandung. Oleh karena itu, Indonesia baru saja terjadi kekosongan kekuasaan. Itu hal yang bagus bukan? Kalau begitu kita harus mendesak golongan yang tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, terutama Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju, kita sudah tidak ada hubungan lagi dengan Jepang, maka dari itu kita harus manfaatkan waktu tersebut. Namun kita tidak bisa membiarkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dibuat oleh PPKI yang merupakan buatan Jepang. Jepang telah menyerah kepada sekutu, jadi kita harus segera mendesak Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Setuju? Ya, setuju. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Chairul Saler, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada perlu apa? Ada hal penting yang kami harus bicarakan dengan Bung Karno. Apakah kami bisa menemuinya? Tentu, silakan masuk. Ada apa, Bu? Siapa yang mencari saya? Para pemuda, mereka datang untuk membicarakan sesuatu hal penting dengan kamu, Pak. Ada perlu apa kalian dengan saya? Jadi begini, Bung. Kemarin saya mendengar informasi bahwa Jepang telah menyerah melalui radio BBC London di Bandung. Ya, Bung, kedatangan kami ke sini untuk mengatakan hasil rapat kami kemarin.
bahwa kami para pemuda setuju untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada besok hari tanggal 6 Agustus 1945. Jepang telah menyerah. Itu artinya kita kekosongan kekuasaan. Di sana kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, tetapi kita harus membicarakan hal ini dengan PPKI. Tetapi PPKI adalah buatan Jepang, Bu. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia seharusnya tidak ada campur tangan dengan bangsa lain. Yang kalian katakan semua itu benar, tetapi kita harus rapat terlebih dahulu dengan PPKI, karena PPKI adalah badan yang mengurusi persiapan proklamasi kemerdekaan. Dan tetapi kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa Bung mau rakyat Indonesia terus berada di bawah kekuasaan Jepang, sebagaimana kita semua tahu bahwa Jepang mengambil alih kekuasaan Indonesia? Dan apakah Bung mau jika rakyat Indonesia terus disiksa? Ini, goroklah leher saya. Anda bisa membunuh saya, tetapi saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Untuk hal ini, mari kita bicarakan besok pagi dengan wakil-wakil PPKI lainnya. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Gimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bisa, tetapi kita tidak boleh gagal. Mempersiapkan kemerdekaan ini harus secara matang dan butuh persiapan. Karena kenapa? Kita tidak akan terpikirkan akan terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Ya, saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah kita harus melawan luar sekutu yang akan kembali berkuasa di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang dilaksanakan di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang ini. Bagaimana Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah Bu, kita semua telah sepakat. Baiklah Bu, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kita harus bagaimana lagi? Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 16 Agustus 1945. Kita harus mencari jalan keluarnya. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita menculik dan mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta? Kita bisa membawa mereka ke luar kota untuk menghindari hasutan Jepang, dan kita bisa membawa mereka ke Rengas Dengklok. Iya, baiklah. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan PETA. Pada 16 Agustus tahun 1945, seharusnya diadakan pertemuan PPKI tetapi Soekarno dan Hatta tidak ada. Ahmad Subarjo mencari kedua tokoh tersebut. Ia pergi ke rumah Wikana untuk menanyakan hal tersebut. Kira-kira di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? Sebaiknya saya pergi ke rumah Wikana untuk menanyakan hal ini. Waalaikumsalam. Di mana kalian membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan berbohong, katakanlah. Saya menjamin proklamasi akan dilaksanakan besok. Kalau tidak, nyawa saya taruhannya. Baiklah, mereka tidak ada di Rengas Dengklok. Ayo, pergi. Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah? Di mana? Subarjo, bagaimana keadaan di Jakarta? Tidak ada revolusi apapun di Jakarta, Bung. Ketika Soekarno dan Hatta pulang ke Jakarta, mereka berunding dengan para golongan muda dan tua dan memutuskan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, ada apa? Selamat malam Laksamana Maeda. Mohon maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami kemari untuk mencari tempat untuk menyusun proklamasi pada besok hari. Malam, baiklah, silakan masuk. Saya ikut bahagia dengan berita ini. Memang sudah saatnya untuk tuan-tuan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Laksamana. Tidak masalah, tunggu sebentar. Ini kertas dan pulpen, tuan-tuan bisa menggunakan tempat ini dengan sesuka hati. Saya ingin memberi syarat terlebih dahulu. Mari tuan-tuan. Lalu siapa yang akan mendatangani teks proklamasi ini? Apakah kita akan mengikuti cara Amerika Serikat, yaitu teks proklamasi mereka ditandatangani oleh semua orang yang hadir? Tidak, Bung. Sebaiknya teks proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Oh ya, baik Bu. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan besok. Ini saat yang ditunggu-tunggu, Bu. Iya, Mas. Akan tetapi kita belum mempunyai bendera. Ibu hanya memiliki kain merah dan kain putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, jahitlah kedua kain itu agar bisa dijadikan bendera untuk kita mengibarkannya besok hari. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.